Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Aini Lestari. Saya di sini akan mempresentasikan tugas prakarya bab 1, yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari kegiatan yang menguntungkan dan untuk mengenali kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam keberlangsungannya usaha. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan peluang usaha antara lain. Pertama, faktor keuntungan. Jika setelah diperhitungkan dan keuntungannya itu tidak memadai, maka sebaiknya pihak yang bersangkutan itu dibatalkan saja. Faktor yang kedua yaitu faktor penguasaan teknis. Cara membuat produk kerajinan perlu dikuasai dengan baik oleh para pengrajin. Yang ketiga yaitu faktor pemasaran. Faktor pemasaran ini harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu yang akan mendatang. Yang keempat yaitu faktor bahan baku. Faktor bahan baku ini menentukan tingkat harga pokok dan juga kelancaran usaha. Yang kelima yaitu faktor tenaga kerja, seperti tersedianya tenaga kerja yang murah, jumlahnya yang memenuhi, dan juga mempunyai keahlian dalam bidangnya. Yang keenam yaitu faktor modal. Faktor modal ini perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan juga kebutuhan usaha yang dibutuhkan. Yang ketujuh, faktor resiko. Tingkat resiko yang ditanggung perlu dipertimbangkan dengan keuntungan yang diperoleh. Yang kedelapan yaitu faktor persaingan. Perlu dikuasai situasi apa yang akan terjadi dan juga disesuaikan dengan keahlian dalam menghadapinya. Yang kesembilan, faktor fasilitas dan juga kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan oleh usaha dan juga kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Yang terakhir yaitu faktor manajemen, pengolahan produk yang sesuai dan bagaimana cara pengusaha untuk mengolahnya. Adapun tugas yang perlu diperhatikan oleh pengusaha antara lain, jenis usaha yang sesuai dengan hasrat dan minat, jenis usaha yang membawa keuntungan, jenis usaha yang mudah mengurus dan mengerjakan, jenis usaha yang mudah memeliharanya, jenis usaha yang produknya disenangi oleh konsumen, jenis usaha yang bahan bakunya mudah didapat, dan yang terakhir yaitu jenis usaha yang mendapatkan perlindungan oleh pemerintah. Dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, perusahaan dapat mengetahui yang pertama, di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses. Kedua, apa saja yang mengancam perusahaan. Yang terakhir yaitu adanya kekuatan yang menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ikasari dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKWU materi kedua yaitu tentang sumber daya yang dibutuhkan. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha. 1. Faktor manusia, yaitu diperlukan manusia yang beretos, kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. 2. Faktor keuangan, yaitu digunakan untuk modal usaha dan pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi. 3. Faktor organisasi, yaitu membuat orang-orang dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Faktor perencanaan, yaitu digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. 5. Faktor mengatur usaha, yaitu menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, menyusun struktur dan organisasi usaha, dan lain-lain. 6. Faktor pemasaran, meliputi daya serap pasar, kondisi pemasaran, program pemasarannya. 7. Faktor administrasi, yaitu catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Mengurus izin usaha. Prosedur pengurusan. 1. Meminta izin tertulis dari tetangga. 2. Setelah diketahui RT dibawa ke kelurahan dan kecamatan. 3. Dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ. 4. Membayar biaya izin dan registrasi. Persyaratan situ. 1. Permohonan yang telah disediakan. 2. Fotokopi KTP, akta tanah, pembayaran PBB, IPPL dari Dinas Tata Ruang, IMB, NPWP, retribusi, akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Surat persetujuan dari masyarakat diketahui Kades dan Camat. 4. Rekomendasi dari Camat.
5. Izin lokasi dari BPN. 6. Surat dari BKPM atau BKPMD. 7. Situ. 8. Surat pelimpahan penggunaan tanah. B. Penetapan besarnya retribusi. 1. Tarik luas ruang usaha. 2. Indeks lokasi. 3. Klasifikasi indeks gangguan. 4. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi rehabilitasi. C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Keuntungan mendapat jaminan perlindungan hukum. 2. Mempermudah dalam proses pengajuan kredit. 3. Bukti memiliki dan menjalankan usaha. 4. Mendapat prioritas pembinaan dari pemerintah. Tata cara memperoleh SIUP. 1. Datang ke bagian urusan perizinan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1 atau 2. 2. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin dengan melampirkan syarat. D. Pengurusan pajak. 1. Pengajuan NPWP yang diwajibkan mendapat NPWP. A. Badan yang memiliki subjek pajak penghasilan yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD. B. Orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak. 2. Fungsi pajak untuk mengetahui identitas wajib pajak. B. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. C. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. 4. Pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan. A. Fotokopi akta pendirian, situ, KTP, NPWP. B. Surat kuasa bagi yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Kusia. Di sini saya akan mempresentasikan prakarya bab 3, yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. D. Pengurusan pajak. Pengurusan pajak terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengajuan NPWP. Pada umumnya yang diwajibkan didaftar untuk mendapatkan NPWP adalah 1. Badan yang memiliki subjek pajak penghasilan yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD. Yang kedua adalah orang perorangan atau pribadi yang memiliki wajib pajak dan berpenghasilan itu di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pengurusan pajak yang kedua adalah fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah untuk mengetahui identitas wajib pajak. Yang kedua adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Yang ketiga adalah sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Pengurusan pajak yang ketiga adalah pencantuman NPWP. Pencantuman NPWP sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah formulir pajak yang digunakan oleh wajib pajak. Yang kedua adalah surat menyurat dalam hubungan perpajakan. Yang ketiga adalah dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Pengurusan pajak yang keempat adalah pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah yang pertama, fotokopi akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir. Yang kedua ialah fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. Yang ketiga adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, atau paspor pengurus. Yang keempat adalah fotokopi kartu NPWP kantor pusat atau cabang. Yang kelima adalah surat kuasa bagi yang mewakilinya. E. Membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi yang pertama adalah pemilik kegiatan usaha, yang kedua adalah alamat, yang ketiga adalah nama pengurus, yang keempat adalah alamat dan pengenal pengurus, yang kelima adalah tanggal mulainya usaha, yang keenam adalah nama referensi. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Setelah memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya di Deparindak setempat dengan prosedur sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua adalah melampirkan fotokopi KTP, akta pendirian, NPWP, SIUP. Yang ketiga adalah membayar biaya administrasi. Dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausaha bisa mengambil tanda daftar perusahaannya. G.
analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas suatu usaha. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah 1. Fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik. Yang kedua adalah fotokopi akta pendirian. Yang ketiga adalah fotokopi situ. Yang keempat adalah fotokopi NPWP. Yang kelima adalah fotokopi NRP. Yang keenam adalah fotokopi gambar dena atau lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Melani Stianingsih dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 210-9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKWU pada materi nomor 4. Materi nomor 4 yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Secara ekonomi, produk kerajinan dapat menjadikan dan memiliki peluang pasar yang menggembirakan, apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku. Untuk itu, hal-hal yang harus dipertimbangkan: yang pertama, sasaran pasar; yang kedua, selera konsumen; yang ketiga, citra produk; yang keempat, harga barang. Selanjutnya, ada 3 elemen penting dari sasaran target sebuah promosi. Yang pertama, pembentukan harga atau branding. Yang kedua, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Yang ketiga, menciptakan kesetiaan pelanggan. Selanjutnya, ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk dan merek usaha, yaitu yang pertama, penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. Selanjutnya, ada 3 elemen penting dari sasaran target sebuah promosi. Yang pertama, pembentukan harga atau branding. Yang kedua, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Yang ketiga, menciptakan kesetiaan pelanggan. Selanjutnya, ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk dan merek usaha, yaitu yang pertama, penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. Yang kedua, iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produksi melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi, diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media, seperti spanduk, banner, televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Yang keempat, publikasi atau publication. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya, publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Yang kelima, ada sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Yang terakhir, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.